Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konadin dengan NIM 2107351, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Ujian akhir semester teori. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis satu tipe dan cara kerja pada rem cakram serta jawabannya. Komponen-komponen rem cakram dan fungsi gambarnya. Pertama, kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. Kampas rem atau kami tentu sudah sering mendengar tentang komponen rem cakram mobil yang saat ini. Kampas black. Piringan cakram. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Kaliper bracket. Kaliper bracket adalah brake support. Kaliper memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper. Piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove atau cokan. Sel piston. Piston brake terdiri atas beberapa bagian. Salah satu bagian desainnya adalah sel piston. Fungsinya adalah untuk menarik kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Master silinder. Resistor tank. Tangki minyak rem berfungsi untuk menampung cadangan minyak rem. Brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media pengantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem. Booster rem. Booster adalah komponen rem cakram mobil yang bertugas untuk meringankan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Klasik hidrolik. Pedal rem. Komponen rem cakram mobil yang terakhir adalah pedal rem. Pedal rem bekerja layaknya sebuah saklar dalam sistem pengereman. Berdasarkan mekanisme kerjanya, rem cakram mekanis dibagi menjadi dua: rem cakram mekanis dan cakram hidrolis. Berdasarkan kaliper bagi menjadi dua, itu tipe fixed kaliper, tipe flat kaliper. Berdasarkan jumlah piston dibagi menjadi dua, itu tipe single piston, tipe double piston. Cara kerja rem cakram. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc, rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kampas rem. Tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Booster rem. Prinsip kerja master rem. Saat pedal rem diinjak. Komponen booster rem. Fungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod booster rem agar bekerja dengan organ booster rem juga dilengkapi dengan beberapa bagian. Air clean element, control valve, chain, push rod, diap rem, body, diap spring, selang vacuum, kontak, chamber, caliber, cross chamber, booster piston, resistance, rem servo udara. Komponen rem servo udara: air tank, air kompresor, brake valve, rally valve, brake chamber, air liet. 3. Jelaskan analisis diagnosa perawatan dan perbaikan pada booster rem. Booster rem. Gangguan pada booster rem. 1. Pedal rem terlalu ringan. Cara membagi booster rem itu: pertama, lepaskan booster rem dari bodi serta pedal rem. 2. Lepaskan booster rem yang menempel pada tabung booster rem. Lakukan pemeriksaan menyeluruh kondisi pada booster rem. 2. Mobil yang condong ke satu sisi. Mobil yang condong ke satu sisi artinya kita sudah kehilangan kendali pada mobil. Kemudian yang bergetar saat kita mengerem ketika kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup. 4. Tuliskan nama dan fungsi jenis tipe pada sistem suspensi. Pertama, pegas. Kedua, shock absorber. Shock absorber berfungsi untuk menyerap shocking atau kejutan yang dihasilkan dari efek stalisis pegas. 3. Ball joint. Komponen sistem suspensi memiliki fungsi untuk menerima beban lateral maupun horizontal. Upper bearing fungsi untuk menjaga agar poros ban atau as roda tidak langsung bergesekan dengan rumah roda. Lower arm. Upper dan lower arm adalah bagian suspensi yang menghubungkan antara bodi mobil dengan mechanical rem.
Stabilizer ban merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan bodi mobil ketika akan berbelok-belok. Strut bar merupakan palang yang posisinya melintang untuk menghubungkan kedua sisi sasis dan biasa terdapat pada ruang mesin mobil sport. 8. Knuckle up. Salah satu bagian penting dari sistem suspensi mobil ini terhubung langsung pada lower arm dan upper arm dengan ball joint. Tipe-tipe macam sistem suspensi Mastron. Suspensi ini paling banyak digunakan di kendaraan ringan seperti sedan MPV. Suspensi tipe rail adalah suspensi yang tidak memungkinkan roda kiri bergerak bebas. Suspensi tipe independen adalah suspensi yang memungkinkan gerakan roda kiri tidak mempengaruhi gerakan roda. Suspensi double wishbone. Suspensi double wishbone banyak dipakai oleh kendaraan crossover seperti double wishbone. Suspensi multilink. Suspensi ini memiliki cukup banyak hubungan atau link ini bekerja seperti lengan suspensi torsion band. Suspensi torsion band disebut juga sebagai suspensi semi independen. Cara kerja suspensi pada mobil: pertama, komponen suspensi. 2. Lengan suspensi. Fungsinya sebagai penghubung antara roda. Fungsi untuk utama dari komponen ini adalah meredam kejutan suspensi mobil. Stabilizer fungsinya untuk membuat bodi mobil menjadi seimbang. 5. Jelaskan analisis gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Ciri-ciri suspensi mobil bersalah: pertama, redam suspensi rusak. Penyebabnya keadaan tersebut diakibatkan oleh lemahnya proses peredam dan tekanan ban. Cara perbaikannya: lakukan langkah penyelesaian pada peredaman suspensi. Kaki-kaki tidak lurus, sering suspensi menghambat lubang, apalagi jika mobil di bawah dalam. Rutin last boring dan balancing minimal tiap 20 km. Oli shock breaker bocor. Mantel ban mobil menipis. Ball joint rusak. Bantalan kontrol rem rusak. Timbulnya suara berdecit. Hal ini biasa disebabkan oleh lakukan ketidakmauan peredam dalam menahan getaran yang dihasilkan mobil. Peredam terasa melemah. Bodi pada mobil mulai tidak stabil. Cara merawat suspensi mobil: usahakan untuk parkir mobil di permukaan rata, hindari jalan berlubang, hindari membawa beban di luar rekomendasi. Selalu perhatikan kondisi tekanan angin ban. 6. Tuliskan suspensi yang dipakai pada mobil pergerakan roda depan dan pergerakan roda belakang. Misalkan gambarnya pergerak roda depan. Kelebihannya itu biaya produksi pembuatan sistem mobil pergerakan roda depan lebih murah. Kekurangannya, sistem penggerak roda mobil depan otomatis membuat bobot dibebankan di bagian depan. Hal ini membuat pengendalian mobil di kecepatan tinggi saat mobil berisi penuh penumpang. B. Pergerakan roda belakang. Kelebihannya, untuk sistem penggerak roda mobil belakang sendiri terdapat 2 kelebihan utama, yang ini segi desain dari kemampuan menyeimbangkan mobil. Kekurangannya, kelemahan dari sistem penggerak dan roda mobil belakang terletak pada kekurangan transmisi di saat kondisi jalan licin. 7. Tuliskan nama, fungsi, kode, komponen, jenis, tipe, beserta cara membaca kode pada roda ban. 1. Trip. 2. Chassis atau chassis. 3. Wheel atau breaker. 4. Bed bar. 5. Linear atau linear. 6. Sequence. Tipe-tipe jenis ban roda utama: tipe all-terrain, tipe mid-terrain, tipe heavyweight terrain, ban radial, dan fast tipe, ban bias, ban tubeless, ban refractory, HOT, ban convertible. Cara baca ukuran ban dan kodenya dengan benar. 1. 3 angka depan sebagai kode ketebalan. 2 angka setelah garis miring adalah rasio ban. Huruf di tengah sebagai kode untuk isi ban. 2 angka setelah huruf adalah kode lebar diameter. 5. 2 angka T. 2 angka terakhir adalah kode batas beban tumpuan. 6. 1 huruf terakhir adalah kode speed rating. Jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Kerusakan os yang ringan rata, support wear, median cut